Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari dasar-dasar ilmu sosial mengenai multi perspektif ilmu sosial itu sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Khairunisa Azikra dengan NIM 23108662010 dari kelas C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi ini melewati perspektif saya sebagai mahasiswa terhadap beberapa aspek. Yang pertama itu adalah pandangan saya sebagai mahasiswa terhadap masyarakat. Di sini saya membagi ke dalam beberapa poin. Poin pertama itu adalah mengenai sikap individualisme yang berada di negara kita. Sikap individualis yang berada di negara kita atau negara Indonesia ini bisa menimbulkan dampak yang tidak baik untuk masyarakat di dalamnya. Kenapa? Karena terdapat beberapa kasus di kota-kota besar yang kebanyakan individunya itu menghabiskan waktu pada gadget ataupun sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan merasa tidak punya hak terhadap lingkungan yang mereka tempati. Nah, tidak jarang juga ada yang memiliki sikap antisosial terhadap lingkungannya, bahkan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Kasus lainnya seperti di komplek perumahan yang biasa kita katakan ditempati oleh mayoritas orang yang stratifikasi sosialnya itu berada di atas. Mereka itu akan jarang berkenalan dengan tetangga di samping rumahnya, mungkin karena sibuk bekerja atau memang antisosial dan sengaja membuat tembok ataupun pagar mereka tinggi. Nah, meski begitu, masih ada beberapa individu yang memiliki empati tinggi dan tidak terlalu individualis. Jadi mereka masih mempedulikan lingkungan sekitar mereka, tetap membantu sesama dan menolong yang lainnya. Poin kedua di sini adalah mengenai negara kita yang Indonesia ini rata-rata memiliki sifat moralis yang lumayan tinggi. Nah, sehingga terkadang ada juga beberapa yang sering bersikap sok campur dengan urusan orang lain. Jadi di sini kita memang harus menempatkan diri di mana kita bisa bersikap individualis, di mana kita bisa bersikap mengingatkan ataupun bersosialisasi dengan sesama. Nah, aspek kedua itu adalah mengenai pandangan saya sebagai mahasiswa terhadap media yang ada saat ini. Poin pertama itu adalah informasi. Informasi yang beredar di media sosial saat ini tuh sudah sangat transparan. Contohnya saja seperti informasi dari negara lain yang sangat cepat masuk kepada media di Indonesia. Bahkan seringkali juga itu tanpa penyaringan atau filter terlebih dahulu. Nah, hal ini juga dapat menjadi ancaman bagi negara lain yang mungkin secara tidak sengaja informasi yang masuk atau bocor adalah hal-hal privasi dari negara tersebut. Nah, ini tidak hanya merugikan negara yang bersangkutan saja, tapi juga akan merugikan negara kita jika beberapa informasi tersebut berbau hal-hal yang dapat menimbulkan huru-hara ataupun konflik yang akan membuat gempar di negara Indonesia. Nah, poin kedua itu adalah tentang media yang mempublikasikan hoaks. Ini terlihat sangat realistis dan memancing para penggunanya untuk percaya terhadap informasi yang diberikan, sehingga akan terjadi miskomunikasi dalam skala besar yang terus berkelanjutan dari platform yang satu dengan kepada platform yang lainnya. Nah, poin ketiga itu adalah media ini juga diberdayakan oleh banyak sekali pejabat tinggi di luar sana sebagai alat kekuasaan yang bisa memberi keuntungan besar bagi diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada aspek yang ketiga, yaitu pandangan saya sebagai mahasiswa terhadap mahasiswa juga. Nah, poin pertama itu adalah mengenai sifat malas dari mahasiswa. Mahasiswa sekarang itu, atau yang bisa kita sebut sebagai Gen Z, itu banyak memunculkan sifat malas dari beberapa aspek. Nah, salah satunya itu adalah dalam aspek berpikir. Dimana di saat ini, sekarang ini teknologi sudah semakin canggih dan juga dapat mempermudah banyak orang dalam melakukan berbagai hal. Contohnya adalah AI. AI ini dapat meringankan banyak pekerjaan mulai dari berpikir bahkan hingga jasa. Namun, di sisi lain AI itu juga memberikan dampak buruk bagi Gen Z terkhususnya mahasiswa saat ini, yang terkadang memang cenderung lebih banyak menggunakan AI daripada berpikir. Dan hal inilah yang membuat sebagian besar dari mahasiswa itu menjadi kurang kritis dan juga malas dalam mencari solusi. Nah, poin ketiga itu adalah mengenai saat ini
sudah dapat kita lihat bahwa banyak dari pejabat-pejabat politik di luar sana yang menguasai tatanan negara kita saat ini itu adalah orang-orang yang pernah menjadi aktivis di waktu duduk sebagai mahasiswa di bangku perkuliahan. Jadi itulah beberapa pandangan atau perspektif saya sebagai mahasiswa dalam 3 aspek ini. Baik, kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.